Kita di tangan kanan angkat tinggi laut kepala. Karena kita mengakui Alkitab kita sebagai otoritas tertinggi dalam kehidupan iman kita. Kita mau ucapkan bersama apa yang kita akui sebagai pengakuan iman kita. Sama-sama bilang sama saya sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan senantiasa menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Amin. Great. Kita masuk pada serial selanjutnya, masih dalam pembahasan kita tentang an extraordinary progression. Kemajuan yang luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, kemajuan yang luar biasa. Dan dalam pembahasan kita tentang an extraordinary progression atau kemajuan yang luar biasa, saya melihat minimal ada 20 gunung yang bisa menjadi hambatannya dan harus kita taklukkan. That is not the devil. Itu bukan setan, sebab setan ada di bawah telapak kaki orang percaya. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Tetapi itu adalah responsibility atau tanggung jawab yang harus saya jalankan. Minggu kemarin saya sudah bahas tentang gunung pertama yang harus kita taklukkan, bernama kebodohan. Dan hari ini yaitu kesombongan. Tepuk sebelah saudara bilang jangan sombong. Nah, sombong ini dosa yang paling murah dan meriah. Iya kan? Sombong itu dosa yang gak perlu pakai modal, saudara-saudara. Iya kan? Kalau berzina tuh mesti pakai modal sedikit. Minimal cantik, minimal ganteng gitu kan. Kaya lagi ya kan. Kalau udah jelek, susah. Siapa yang mau berzina? Nyari satu aja udah susah. Iya kan? Makanya Bu, jangan ketawa-ketawa dulu Bu. Kalau suami ibu ganteng, kaya, baik, banyak doa Bu. Dan jenis seperti ini gak bisa diusir hanya dengan doa. Mesti doa dan puasa Bu. Iya. Sekarang ketawa-ketawa Bu, ntar nangis Bu. Iya. Jadi kalau punya suami baik, kaya, ya kan? Terus ganteng lagi, doa Bu. Kurus lagi, wah doa Bu. Kalau gendut masih agak lumayan, aman lah ya kan? Yang kurus ini gitu, wah masih banyak didoain Bu. Tumbangin tangan, kalau perlu cipratin minyak urapan tiap kali mau berangkat kantor Bu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus orang kalau lihat dia kayak opa-opa gitu ya. Karena memang seperti saya bilang kan, suami itu seperti uang, diaturnya susah, disimpannya susah, tapi kalau dibuang pasti diambil orang. Saya ulangin sekali lagi Bu, biar ibu-ibu sadar nih. Suami itu seperti uang, disimpannya susah, diaturnya susah, tapi kalau dibuang pasti ada yang ambil. Nah kalau istri itu seperti kitab suci. Sulit dimengerti kalau mau dibuang takut kualat. Ada istri yang langsung senggol lakinya. Kenapa takut kualat? Memang urusan suami istri repot. Ada satu bapak-bapak, aduh jahat sekali itu bapak. Berjiwa, aduh pokoknya jahat sekali. Aduh jahat sekali itu bapak. Aduh jahat sekali itu bapak. Ya kan? Tapi memang dia punya katula, kata orang Manado bilang itu kan. Mungkin memang tulahnya udah turun gitu. Dia tabrakan pendarahan di otak, dioperasi. Operasinya aja 6 jam kali. Tapi kan orang kalau dioperasi pakai itu kan, obat bius. Selesai itu, biasa kan, di-neutralize gitu kan, netralisirnya gitu kan. Tapi mungkin ya Tuhan udah jamah dia kali, bertobat dia. Pas sudah mulai sadar gitu, lihat istrinya, lalu dia bilang, sayang, kamu cantik sekali gitu kan. Oh istrinya langsung menangis, wanita kan biasa gitu, senang nangis, susah nangis, pokoknya nangis terus dia. Ya kan? Oh langsung dia peluk suaminya, dia bilang terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, suami saya sudah berubah. Ya kan, setengah jam kemudian dia bilang sayang kamu lumayan deh gitu ya kan.
Langsung istrinya bilang, sambil manja-manja. Biasa kan ibu-ibu suka manja-manja gitu kan. Sayang gimana sih? Tadi bilang cantik, sekarang bilang lumayan. Semuanya natap gini. Ya kayaknya obat biusnya baru mulai berkurang deh sekarang. Ya ilah. Rupanya bukan tulus karena obat bius, salah lihat saudara. Turut berduka cita. Ya. Buka Alkitab kita sama-sama. Salah satu gunung yang harus kita taklukkan bernama apa? Sama-sama bilang sama saya, kesombongan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati apa? Siapa yang setuju sama saya Alkitab itu benar? Amin. Jadi kalau Alkitab bilang tinggi hati mendahului kehancuran, you better believe it, don't try. Jangan coba hancur dulu, jangan coba kacau dulu, jangan coba berantakan dulu, baru Tuhan, jangan-jangan saya sombong nih. Alkitab sudah bilang tinggi hati mendahului apa? Kehancuran. Saya nggak mau tahu saudara rohani atau nggak rohani. Saya nggak mau tahu saudara ngerti firman atau tidak ngerti firman. Saya nggak mau tahu karir saudara sukses atau tidak sukses. Saya tidak mau tahu pekerjaan saudara dahsyat atau biasa-biasa. Tapi Alkitab saya yang tidak pernah salah. Alkitab saya yang tidak pernah berdusta. Alkitab saya yang tidak pernah meleset berkata, tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya apa? Kalau saya rendah hati, nggak perlu. Kalau saya tinggi hati, nggak perlu setan nyerang. Kalau saya tinggi hati, nggak perlu setan acak-acak. Kalau saya tinggi hati, nggak perlu setan rusak segala sesuatunya. Tinggi hati otomatis mendatangkan kehancuran. Amin. Tetapi, ini yang saya senang. Alkitab bukan cuma buku yang mentungin orang. Alkitab bukan cuma buku yang nyudutkan orang. Alkitab bukan cuma buku yang nakut-nakutin orang. Tapi Alkitab buku, dia berikan teguran. Pada saat yang bersamaan dia berikan jalan keluar. Tegurannya sangat jelas, tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati, haleluya. Artinya apa? Saudara boleh sesusah apapun, saudara boleh semenderita apapun, saudara boleh menghadapi badai seberat apapun. Tapi kalau saudara hadapi dengan kerendahan hati, kata Alkitab, kerendahan hati akan mendahului segala kehormatan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Taruh tangan kanan saudara di dada, bilang sama saya harus tetap rendah hati. Karena kalau engkau tetap rendah hati, selalu akan ada kehormatan. Yang setuju sama saya katakan amin. Selanjutnya klik Yesaya 5 ayat 15 sampai 16. Maka manusia akan apa? Ditundukkan. Dan orang akan apa? Direndahkan. Ya apa? Orang-orang sombong akan apa? Direndahkan. Izinkan saya bertanya sama saudara, siapa yang merendahkannya? Halo? Udah bangun belum? Bangun doi. Siapa yang merendahkan? Siapa yang merendahkan? Siapa yang merendahkan? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan. Siapa yang merendahkan? Tuhan. Dan izinkan saya mengajak saudara berpikir. Kalau mertua merendahkan saudara, masih ada Tuhan yang mengangkat saudara. Amin. Kalau orang dekat saudara yang merendahkan saudara, masih ada Tuhan yang mengangkat saudara. Kalau orang sekitar saudara merendahkan saudara, masih ada Tuhan yang memberi kemenangan buat saudara. Tapi sekarang izinkan saya mengajak saudara berpikir. Kalau Tuhan yang merendahkan saudara, siapa yang bisa mengangkat saudara? Saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi ketua Mahkamah Agung itu teman baik kita, pendeta. Dulu waktu dia kuliah, orang tua saya yang membiayainya. Saya mau beritahu, saudara boleh punya teman ketua Mahkamah Agung, saudara boleh punya teman ketua DPA, DPR, saudara boleh punya teman Panglima TNI. Tapi saya mau bilang kalau Tuhan sudah merendahkan saudara, yang bela saudara ikut dicabut, saudara. Iya kan? Artinya apa? Kalau Tuhan merendahkan kita, nggak ada yang bisa kita andalkan. Artinya apa? Lebih baik kita ambil keputusan. Tuhan, saya buang segala kesombongan. Saya cuma mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Ayat 16. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya. Dan Allah yang maha kudus akan menyatakan apa? Kekudusannya dalam apa? Kebenarannya. Klik. Lihat. 2 Tawari 26 ayatnya yang ke-16. Ini pengalaman dari seorang raja yang bernama Uzia.
Setelah ia menjadi kuat, nah ini repotnya nih. Ada banyak orang start with humbleness. Ada banyak orang memulai karirnya dalam pelayanan, dalam kehidupannya, dalam pekerjaannya, sebagai orang-orang yang humble. Setelah ia menjadi kuat, setelah ia menjadi sukses, setelah ia menjadi maju, setelah ia menjadi berkati, setelah ia mulai semakin dipakai Tuhan, ia menjadi apa? Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang apa? Merusak. Saya ulangi sekali lagi, tinggi hati membuat kita mengambil apa? Tindakan-tindakan yang bisa apa? Merusak. Merusak hidup kita, merusak keluarga kita, merusak hari depan kita, merusak masa muda kita, merusak perasaan orang lain. Orang tinggi hati nggak pernah peduli sama siapapun, yang dia cuma peduli sama dirinya dan kepentingannya sendiri. Ngerti sampai di sini? Makanya ayat ini bilang, setelah ia menjadi kuat, setelah ia menjadi sukses, setelah ia menjadi berkati, ia menjadi apa? Tinggi hati. Tepuk sebelah saudara, bilang sama dia, lu jangan gitu. Amin. Siapa istri yang duduk samping suaminya, tolong angkat tangan. Istri yang sampingnya suaminya, tolong angkat tangan. Bu, tepuk suami saudara, bilang begini, Pak denger tuh Pak. Ya, karena banyak suami-suami gitu. Dulu waktu dia masih susah, wah, setia banget sama istrinya, ma doa ya ma. Ma tumpang tangan. Ma puasa ya ma ya. Sekalian diet. Tetapi apa yang terjadi? Setelah suaminya sukses, setelah suaminya diberkati, setelah suaminya maju, punya istri baru. Sampai istrinya marah-marah. Pak, kamu udah gak cinta aku ya Pak? Katanya kamu udah punya perempuan lain. Suami sampai marah banget, dia bilang, Mama gimana sih? Istri orang aja saya sayang, apalagi istri sendiri. Ngaco gak sih itu? Mama gimana sih? Curigaan terus. Istri orang aja saya sayang, apalagi istri sendiri. Jangan ketawa Pak, sadar. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi apa? Tinggi hati. Sehingga ia melakukan hal-hal yang apa? Merusak. Dan orang tinggi hati selanjutnya bukan hanya merusak, ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya. Orang tinggi hati yang dia sembah cuma dirinya sendiri. Iya kan? Sehingga kita berkata dia memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan atas mezbah dan membakar ukupan. Artinya apa? Dia udah gak mau peduli aturan apa, peraturan apa, pokoknya yang gue anggap benar gue kerjain aja, masa bodoh sama semuanya. Klik selanjutnya. Aha. Mazmur 101 ayat 5. Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan apa? Oh, hati-hati. Orang sombong tuh seneng ngomongin orang di belakang. Di depannya gini, Shalom, haleluya, puji Tuhan. Enggak, tapi di belakang nah, itu. Ya, orang sombong tuh gitu. Jadi orang kalau seneng ngomong di belakang gitu, ini orang-orang yang kata Alkitab jelas kok, aduh gak enak banget. Belajar kita taat sama firman. Firman bilang apa? Orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan apa? Kubinasakan. Dia akan apa? Kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, kata Alkitab apa? Aku gak suka. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang ada di sini. Kalau sampai mertua bilang gak suka, enak gak? Aku gak suka lihat kamu. Bu, kalau suami sampai bilang gak suka, itu udah berat bu. Pak, kalau istri sampai bilang gak suka, itu udah gak enak Pak. Tapi saya mau bilang, kalau Tuhan sampai bilang gak suka, waduh. Jangan coba-coba Pak. Tuhan gak suka. Kalau Tuhan gak suka, kita masih tetap buat. Saya susah sendiri. Selanjutnya, klik. Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan apa?
Saya dalam hidup saya punya prinsip sederhana. Tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu hebat, tidak ada orang yang terlalu kuat, sampai Tuhan gak bisa rendahkan. Yang setuju sama saya katakan amin. Tapi sebaliknya, tidak ada orang terlalu miskin, tidak ada orang terlalu parah, tidak ada orang terlalu menderita, sampai gak bisa diangkat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Boleh saya ulangin ya, supaya saudara mantep banget. Tidak ada orang yang terlalu kaya, tidak ada orang yang terlalu kuat, tidak ada orang yang terlalu hebat sampai Tuhan gak bisa rendahkan. Firaun kurang kaya gimana Tuhan mau rendahkan tuh. Amin. Bagaimana Tuhan merendahkannya? Bikin dia sampai nafsu banget, bikin dia sampai emosi banget, dia kejar Musa, selesai. Ya, nggak ada orang terlalu kaya, nggak ada orang terlalu hebat, nggak ada orang terlalu kuat sampai Tuhan nggak bisa rendahkan. Amin. Tapi sebaliknya, nggak ada orang terlalu miskin, nggak ada orang terlalu susah, nggak ada orang terlalu menderita sampai Tuhan nggak bisa angkat. Yusuf tuh udah ada di bottom line. Dia udah difitnah jadi pemerkosa, dia udah habis segala-galanya, dia udah nggak punya siapa-siapa, keluarganya semua udah ninggalin dia. Dia udah just at the bottom line. Dia udah di penjara, dia udah nggak punya karir apa-apa. Tapi kalau Tuhan angkat, Tuhan nggak angkat dia jadi kepala narapidana, tapi Tuhan angkat dia langsung jadi perdana menteri. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Sama-sama bilang sama saya, merendahkan diri itu menguntungkan. Sama-sama bilang sama saya, menyombongkan diri itu merugikan. Jadi sudah bisa lihat ya perbandingannya ya. Orang nggak ada yang terlalu kaya, terlalu hebat, terlalu luar biasa sampai nggak bisa direndahkan Tuhan. Tapi nggak ada orang terlalu miskin, terlalu susah, terlalu menderita sampai nggak bisa diangkat oleh Tuhan. Kuncinya cuma dua itu. Kalau saya meninggikan diri pasti saya direndahkan. Tapi sebaliknya, kalau saya merendahkan diri dalam posisi apapun, orang yang sudah diberkati Tuhan merendahkan diri diangkat Tuhan lagi. Orang yang udah kaya merendahkan diri diangkat Tuhan lagi. Orang yang sudah dipakai Tuhan merendahkan diri diangkat Tuhan lagi. Tapi sebaliknya, orang yang nggak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa merendahkan diri, Tuhan juga tetap punya cara untuk mengangkatnya. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Makanya saya catat begini. Salah satu penghambat kemajuan yang sangat serius adalah apa? Kesombongan. Orang sombong orang yang nggak tahu diri. Kucing, tapi dia ngaca, dia pikir dia singa. Padahal dia kucing. Ya, ya. Siapa yang setuju sama saya? Kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Amin. Kalau sekarang kita ada sesuatu, itu karena anugerah Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, kenapa? Kalau saudara tanya sama saya, kenapa orang sombong kok susah maju? Kenapa sih kesombongan bisa menghambat kemajuan seseorang? Yang pertama saya pelajari, orang sombong itu sulit bertobat. Karena buat orang sombong, dia tidak pernah salah. Sementara salah satu kunci kemajuan adalah memperbaiki. Sama-sama bilang sama saya memperbaiki. Sama-sama bilang sama saya memperbaiki. Berkali-kali dari mimbar yang suci ini saya ngomong begini. Kita tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa dengan tetap mengerjakan hal-hal yang biasa-biasa. Artinya gini, kalau kita mau tambah kapasitas, kita harus adakan perubahan. Sama-sama bilang sama saya perubahan. Nah, perubahan harus dimulai dari apa? Kesadaran dulu gitu. Saya sadar harus ada yang berubah. Saya sadar ada yang salah dalam hidup saya. Nah, itu sebabnya bertahun-tahun kita masuk gereja, nggak ada kemajuan yang berarti. Kenapa? Karena waktu firman Tuhan disampaikan, kita cuma dengar firman dan kumpulin ayat-ayatnya untuk nyerang orang gitu. Wah, ini ayat ini bagus untuk si ini nih. Wah, ini ayat bagus untuk si ini nih. Ini ayat bagus untuk si ini nih. Jarang sekali ayat bagus untuk saya. Gak usah ketawa, sadar aja. Ya, kita kadang-kadang kan gitu kan. Dengar firman Tuhan, wah ini ayat bagus buat mertua gue nih. Wah, ini buat Ibu Setiawan, kena dia hari ini nih. Kok AA nih kena nih, kok AA nih. Ci kena nih hari ini, Ci Ii. Kok AA, Ci Ii. Pak Oo. Ya. Tapi dia nggak pernah kena. Makanya suami yang sombong nggak pernah ngerasa salah. Bu, enak gak punya suami yang sombong, Bu?
Beuh. Hati, paru-paru, jantung, liver, semua udah saya makan pendeta. Ya. Suami kalau sombong tuh gak pernah salah. Gak pernah salah. Benar pendeta, saya 17 tahun kawin sama dia pendeta. Belum pernah saya dengar sekalipun dia bilang, "Ma, sorry ya, aku salah." Gereja ini adalah gereja keluarga. Visi gereja ini membangun keluarga-keluarga yang bahagia. Saya sebagai gembala jemaat selalu memberi perintah buat setiap saudara. Pastikan rumah tangga yang kita bangun rumah tangga yang bahagia. Suami harus sayang sama istri, istri harus sayang sama suami. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang gak setuju berdiri pulang aja dah. Ya, bikin gue gregetan aja. Ya. Tapi kita harus jujur. Rumah tangga yang bahagia bukan dibangun atas kesempurnaan. Pak, istrimu bukan malaikat, Pak. Dia pasti pernah salah. Kalau dia malaikat, dia dosa apa sampai ketemu laki kayak lu, Pak? Iya kan? Bu, suamimu itu bukan malaikat, Bu. Dia pria biasa, ada kekurangannya. Dan setiap kita juga harus sadar, kita bukan malaikat. Gak usah tuntut pasangan kita menjadi malaikat. Amin. Tetapi izinkan saya mengingatkan, kunci kebahagiaan rumah tangga adalah kalau udah salah, minta maaf. Amin. Kalau udah salah jangan ngotot. Ada banyak orang udah salah ngotot. Dia yang salah, istri yang dipojokin. Udah jelas-jelas nih dia selingkuh. Istrinya bilang, "Pak, kamu selingkuh ya?" "Bukan karena aku selingkuh, tapi kamu memang perempuan yang gak tahu diri. Kamu perempuan yang tidak pernah ada waktu buat aku. Itu sebabnya aku lari kepada perempuan lain. Kamu yang salah." Lo jadi papa yang selingkuh, tapi gara-gara kamu. Sampai istrinya bingung. Suaminya yang selingkuh, dia yang bilang, "Ya udah Pak, sorry deh. Ya lain kali jangan begitu lagi." "Ya udah sorry deh Pak." Gila gak? Gila gak? Dia yang selingkuh, orang yang harus minta maaf. Gak usah ketawa, lu mikir. Ya, ya. Persoalan dunia ini tuh gitu sekarang. Orang udah salah apa? Ngotot. Di gereja ini itu diharamkan, saudara. Ibu-ibu yang setuju bilang amin. Bapak-bapak yang setuju bilang amin. Sambil tatap istrimu amin. Gitu. Sederhana aja. Pak, kalau udah salah, bilang aja gini, "Sayang, sorry. I love you." Kalau perlu nyanyiin, ingin marah silahkan, ingin diam silahkan. Asal jangan kau putuskan cintaku. Oh, aku siap menunggu sampai hilang marahmu. Jadi ketahuan umur berapa kalau nyanyi lagu begituan. Lagu tua banget. Astaga, Masya Allah. Ya, itu dong. Jangan bapak-bapak kalau udah minta maaf. Ya udah. Kalau kamu pikir aku salah, sorry. Itu artinya salah nggak? Enggak. Kalau ada bapak-bapak yang nyatet, maksudnya apa saya nggak ngerti. Maksudnya kan gini, kalau kamu pikir aku salah, artinya saya salah nggak? Enggak, kamu pikir aku salah. Kalau kamu pikir aku salah, sorry. Sorry itu jangan nantangin gitu. Sorry itu tatap matanya dengan lembut dan bilang, "Sayang, di matamu masih tersimpan." Kalau perlu tatap istri saudara di matanya bilang, "Ada pelangi di bola matamu." Katarak dong. Iya. Mamma mia. Buat saudara-saudara yang tinggal di daerah Bekasi dan sekitarnya terus sampai Kelapa Gading, kita baru dapat berkat. Gereja kita di ulang tahun ke-5 dapat berkat dari Tuhan, ada stasiun radio sendiri, Glow Radio FM 91,4. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Amin. Radio itu bukan radio rohani, saudara-saudara.
Karena memang visi kita jelas, kita tidak mau mengkristenkan orang Kristen. Karena kalau radio itu radio rohani, otomatis yang dengar cuman orang Kristen. Sudah cukup banyak radio rohani, saya biarkan supaya kita nggak mau kompetisi sama siapapun. Dan rasanya tiap hari saya juga udah ngomong di radio, di beberapa radio. Jadi nggak perlu lagi saya bangun radio Kristen, karena saya udah Kristen dan tetap akan Kristen sampai selama-lamanya. Iya kan? Dan saudara-saudara juga tetap Kristen, akan Kristen selama-lamanya, saudara-saudara. Iya kan? Jadi karena itu saya nggak bangun radio rohani, radio Kristen, sama sekali nggak. Tetapi radio ini radio positif. Jadi nggak mungkin di dalamnya akan ada lagu apa tuh kayak jangankan gedung gubuk pun aku tak punya, gitu, nggak ada. Radio ini program-programnya positif semuanya, iya kan? Lagu-lagunya ada banyak lagu-lagu dunia, memang banyak lagu-lagu dunia, karena tujuannya untuk menarik dunia, saudara-saudara. Karena Alkitab bilang kita ada di dunia, tetapi kita berbeda dengan dunia ini. Amin. Jadi kalau sudah setuju, tetap bantu doa supaya radio ini menjangkau banyak jiwa. Karena kita ada di dunia, jadi kita pakai lagu dunia, kita banyak hal-hal program-program dunia yang narik anak-anak muda, narik keluarga-keluarga, ya kan? Karena Kristus datang bukan hanya untuk orang Kristen, Kristus datang juga untuk dunia. Jadi karena itu saya percaya, bantu doa supaya lewat program ini banyak jiwa diselamatkan. Amin. Karena itu kerinduan kita, saudara-saudara, ya kan? Khususnya di daerah Bekasi juga masih banyak orang yang belum percaya Kristus. Bantu doa supaya lewat radio ini banyak jiwa diselamatkan. Lalu juga media kita diberkati Tuhan. Kita mulai bulan depan, Senin ini saya rekaman pagi-pagi jam 8 untuk program ANTV. Jadi Gemar Rohani. Itu setiap hari Minggu, 2 minggu sekali, jam 4.30. Aduh, saya bersyukur. Dapat jamnya jam 4.30. Saya tahu orang Kristen rata-rata belum bangun jam segitu. Iya kan? Itu jam 4.30 hari Minggu, cuma 2 yang nonton. Yang pertama yang lagi nyari. Jadi saya bisa bayangin tuh. Semua program-program lagi. Kita lagi haleluya, 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 shalom. Jadi itu ANTV, jadi itu nasional, saudara. Bantu doa, itu 2 minggu sekali, jam 4.30. Karena jam 4.30 itu saya bilang. Either yang nonton yang lagi atau yang baru pulang dari apa tuh night club mana. Night club tutup jam 3. Jam 3:30 dia makan bubur hostess. Jam 4 dia selesai. 4:30 dia sampai rumah, ya kan? Dia putar TV. Haleluya, haleluya, ya kan? Dia putar TV satu, dia pindah, dia pindah. Haleluya, ini siapa ini? Ya kan? Ya kan? Bantu doa dulu. Amin. Jadi 2 program ini saya beri nama berkat ulang tahun, iya kan? Saya lagi nunggu aja karena biasanya memang begitu. Saya itu dalam hidup percaya banget. Kalau banyak masalah pasti mau ada banyak berkat di depan saya, iya kan? Jadi saya lagi hitung, saya bilang kayaknya berkatnya belum sesuai nih, masih banyak nih yang diomongin orangnya, biarin Tuhan omongin aja saya terus, ya kan? Karena saya dalam hidup gitu, kalau orang ngomongin saya, dosa saya ditanggungkan dia, berkat dia dikirimkan kepada saya, itu aja yang saya yakini, iya kan? Jadi pokoknya imanin aja. Gereja kita makin banyak masalahnya, kita terima terus. Makin banyak berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jadi ke depannya bantu doa. Makanya saya yakin betul, saya tulis buku judulnya Roh yang Luar Biasa. Karena saya mau sekali setiap jemaat punya hati yang tegar seperti itu. Mau ada masalah, mau ada persoalan apapun, jangan lemah. Amin. Jangan bikin persoalan. Tapi ingat, di balik setiap persoalan kita ada berkat luar biasa Tuhan sediakan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Dan itu proof. Itu bukti karena Alkitab bilang dari buah-buahnya lah seorang akan dikenal. Dan Tuhan memberkati dengan cara yang ajaib. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi yang pertama, orang sombong itu sulit bertobat. Karena tidak pernah merasa salah. Kapan terakhir kali engkau dengar firman, air matamu mengalir, engkau berlutut di tempat tidurmu dan berkata, Tuhan terima kasih. Firman ini merubah hidupku. Saya khawatir kita sudah terlalu kebal dengan firman Tuhan. Sehingga hari Minggu kita ada di gereja. Kita dengar firman Tuhan cuma untuk enak telinga kita. Kita bahkan jadi guru-guru kayak juri penilai Indonesian Idol gitu.
Kita dengar khotbah pendeta, bagus khotbahnya hari ini, bagus. Bagus, nampilannya bagus ya, bagus. Duduknya, naiknya bagus. Suaranya, intonasinya bagus. AC-nya agak anget dikit. Ya. Lampu-lampunya bagus lah, lumayan. Cuman keluarnya itu desak-desakan gitu. Masih kurang bagus. Emangnya lu juri Indonesian Idol? Ya. Kalau kita masuk firman, kita masuk gereja, maka yang pertama yang harus kita bawa pulang adalah apa hari ini yang menegur saya. Amin. Itu biasain tuh. Kalau perlu saudara catat di handphone saudara atau saudara catat pakai tulisan saudara. Yang pertama paling harus saudara catat bukan kondisi air conditioning. Yang paling pertama harus saudara catat bukan khotbah Gilbert ada lucu atau tidak ada lucunya. Ya. Yang harus saudara catat bukan khotbahnya rame atau tidak rame. Tetapi yang pertama harus saudara catat adalah adakah khotbah hari ini menegur saya untuk merubah saya dari kelakuan yang salah dan membawa saya pada kehendak Allah yang sempurna. Yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Kalau ada mata-mata dari gereja lain, sama. Saudara juga harus catat itu. Jangan catat jemaatnya kurang hari ini. Terus lapor, iya kayaknya Gilbert udah nggak rame gerejanya. Tapi kalau, ada mata-mata dari gereja lain, kecil lagi yang dikirim. Tapi kalau ibadah pagi saya dengar nggak ada mata-mata dari gereja lain. Sebab mereka memata-matainya melalui tayangan. Hello, bye. Iya. Nggak ada artinya saya pulang dan bilang khotbah bagus. Kalau khotbah tidak merobek hati saya dan membuat saya berkata, Tuhan, saya harus berubah dari orang sombong menjadi orang yang mengandalkan anugerah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang beri. Yang kedua, mengapa kesombongan menghambat kemajuan? Karena orang sombong menyebalkan orang yang berada di sekitarnya. Makanya orang sombong kalau berkawan gak bisa lama. Karena orang sombong menyebalkan orang-orang yang berada di sekitarnya. Buat orang sombong perpecahan adalah bagian normal dalam kehidupannya. Karena orang sombong menyebalkan orang-orang sekitarnya. Makanya orang sombong tidak akan pernah bisa bertahan. Kita nggak suka bergaul dengan orang sombong. Karena orang sombong mau menang sendiri. Orang sombong tidak mau menerima teguran. Orang sombong tidak mau menerima nasihat. Orang sombong tidak mau diberitahu kesalahannya. Buat orang sombong kenajisan untuk berkata maaf. Buat orang sombong kenajisan untuk berkata, sorry, saya salah, saya harus berubah. Tapi buat orang yang rendah hati, ketika dia mendapat teguran, dia merasa betapa berbahagianya dia punya seorang yang bisa menghargai dia dan menuntun dia pada keadaan yang lebih baik. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, saya pelajari orang sombong cenderung mudah merasa harga dirinya terusik dan terinjak-injak. Orang sombong paling gampang tersinggung. Karena buat orang sombong yang paling mahal bernama harga diri. Wah, kalau sampai dia dikritik, kalau sampai pekerjaannya dibilang kurang bagus, kalau sampai apapun yang dikatakan yang dianggap tidak baik, wah, tanduknya keluar, taringnya muncul. Di gereja ini, saya mau bilang, orang-orang sombong harus berubah. Karena orang-orang sombong tidak akan jadi berkat dimanapun dia ada. Sementara tugas kita harus jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Selanjutnya, orang sombong sulit mengakui dan bersyukur untuk anugerah Tuhan. Orang sombong gak bisa mencukupkan diri dengan apa yang ada. Orang sombong memaksakan kehendak, makanya orang sombong mudah menjilat. Orang sombong mudah merekayasakan sesuatu. Karena buat orang sombong, yang penting apa yang saya mau harus terjadi. Dia nggak bisa sadar segala dalam hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Nggak ada alasan untuk kita bersungut-sungut. Nggak ada alasan untuk kita mengeluh. Nggak ada alasan untuk kita kecewa. Toh dalam hidup ini kita dapat berkata, Tuhan terima kasih. Semua yang boleh ada dalam hidupku semata-matanya karena anugerah. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, orang sombong akan berontak waktu diproses Tuhan.
Hal yang paling berat buat orang sombong adalah proses. Padahal selalu saya bilang, hidup Kristen tanpa proses adalah hidup Kristen yang tidak matang. Iya ya. Minggu lalu saya sudah tekankan dan saya sudah ingatkan. Orang Kristen harus diproses Tuhan. Amin. Bahkan minggu kemarin saya udah ambil contoh. Sama seperti menemukan, apa itu namanya? Berlian mentah. Saudara pernah lihat berlian mentah belum? Berlian tuh gak ada yang gede gitu. Gak ada. Berlian itu kecil-kecil. Mentahnya juga kecil-kecil. Kalau gede bukan berlian, batu kali saudara-saudara. Ya. Kecil-kecil. Dari berlian yang ditemukan, itu harus diasah. Istilah orang berlian bilang only diamond can cut a diamond. Diamond gak bisa diasah pakai kain kanebo. Karena kalau kain kanebo gak jadi apa-apa. Oh tapi kan ini sayang nih berlian nih pendeta, kita gosok aja pakai kain kanebo, gak bisa. Dia mesti dipotong. Minimal 59 cc. Minimal. Jadi mesti dipotong. Waduh. Dan waktu dipotong kata orang berlian bilang 2/3 harus dibuang. Sisanya tinggal 1/3. Tapi yang sisa itu, yang sudah diproses itu, mau dibuang ke got sekalipun, kalau ada sinar pasti menyala. Amin. Amin. Anak Tuhan yang sudah diproses, dibuang di tengah badai pun tetap bernyala. Yang setuju sama saya katakan amin. Waduh, ini yang udah diproses tepuk tangan nih. Yang belum diproses masih bingung. Orang diproses berbeda-beda. Ada yang bilang, pendeta, saya pernah diproses Tuhan, pendeta. Bisnis saya sampai hancur. Saya dikhianatin orang habis-habisan, pendeta. Waduh, sampai saya mesti, rumah saya disita. Waduh, proses itu berat sekali. Tapi sekarang kalau saya bisa berdiri tegak itu karena anugerah. Wih, itu dia. Saya diproses Tuhan, pendeta. Sampai saya masuk ICU, pendeta. Waduh, minta ampun, pendeta. Berat sekali. Tapi waktu keluar, saya tahu betul. Tuhan luar biasa buat saya. Ada yang bilang, pendeta saya diproses Tuhan, pendeta. Waktu anak saya masuk penjara, pendeta, karena kasus narkoba. Waduh, itu harta, kedudukan, apa semua udah gak ada penting-pentingnya, pendeta. Pendeta saya diproses Tuhan, pendeta. Waktu anak saya nomor 2, pendeta. Lahir, beratnya cuma 800 gram, pendeta. Waduh, waktu itu saya udah pikir, udah gak ada lagi yang saya perlukan dalam hidup ini. Yang penting satu-satunya anak saya supaya sehat bagaimana. Waduh, saya udah kayak orang gila, pendeta. Saya udah gak tahu mesti buat apa. Tapi dari situ saya bisa melihat. Semua orang boleh meninggalkan saya, cuman Tuhan gak meninggalkan saya. Pendeta, saya pernah lewati proses Tuhan, pendeta. Utang saya menumpuk, pendeta. Orang-orang yang pernah saya bantu, pendeta, saya telepon. Semua nomor telepon yang Anda putar, acuh. Waduh. Itu saya baru tahu, pendeta. Waktu saya lagi sukses, kucing aja ngaku saudara sama saya. Kucing ngaku saudara, pendeta. Tapi sekarang waktu saya lagi diproses habis, pendeta. Orang-orang yang pernah saya tolong, gak ada yang mau bantuin saya, pendeta. Oh, saya sakit banget, pendeta. Saya luka banget. Tapi di situ saya belajar. Saya cuma berlutut sama Tuhan. Saya cuma nangis sama Tuhan. Dan di situ saya tahu, Tuhan adalah Allah yang bisa saya percaya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Saya cuma mau bilang sama saudara. Orang Kristen kalau udah diproses Tuhan, hidupnya luar biasa. Amin. Orang Kristen kalau udah diproses Tuhan tuh, aduh rendah hati dah. Nggak aneh-aneh, makanya saya bilang orang Kristen yang belum diproses Tuhan, tengil. Do you know what is the meaning of tengil? Tanya sama sebelah saudara, kamu tengil nggak? Tengil tuh bahasa apa sih? Hah? Nggak tahu, saya suka denger aja orang ngomong, tengil lu. Tengil. Tapi serang ngerti kan? Nyebelin gitu. Iya kan? Tengil bang. Mana orangnya? Gue robek mulutnya. Gila. Tengil banget sih. Orang tengil tuh gitu. Lagi naik mobil. Mobilnya dipotong sama mikrolet. Setan lu. Gila tengil banget. Setan dipanggil-panggil sama dia. Orang tuh kalau udah dilewat proses Tuhan. Waduh. Mobil dipotong sama mikrolet. Langsung buka kaca. Hei, udah ingat, ya saya udah diproses Tuhan. Tuhan berkati.
Nggak bisa tengil lagi gitu. Kadang sih hati sakit gitu, tapi nggak bisa tengil lagi. Kenapa kita bilang, ya Tuhan, dibanding dengan apa yang Yesus sudah korbankan buat saya, penderitaan saya nggak ada apa-apanya. Saya mau tetap bersyukur dan bersorak-sorai hanya buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Orang sombong tuh nggak betah di proses Tuhan. Makanya orang sombong diproses terus. Baru setengah jalan proses, baru setengah jalan proses, baru setengah jalan proses, ya kan? Udah tahu cerita tuh orang sanger nonton bioskop? Ada orang sanger dari kampung sekali, dia di sanger itu. Sekali-sekali orang bilang, Mbak Uni Jo di sini. Nonton maksudnya gitu. Nonton bioskop. Bagaimana dia bilang nonton bioskop? Beli jotu karcis, baru masuk bawa jotu karcis. Dia beli kan karcis kan. Dia pergi ke pintu. Dia balik lagi, beli karcis lagi. Balik lagi ke pintu. Beli lagi karcis lagi. Sampai 7 kali. Akhirnya penjaga pintu tanya. Mas nih mau ngapain sih mas? Beli karcis, balik lagi, beli karcis, balik lagi, beli karcis, balik lagi. Satu orang cuman butuh 1 karcis. Kenapa mas ini kok belinya banyak sekali? Sanger marah. Sanger bilang, bagaimana kitanya beli terus? Setiap kali kita beli, kita kasih panganan ngana robe terus. Kapan kita kok mau bau nih? Oh ngana, kalau ngana di kampung kita, kita mau tampelin pangana ini. Rupanya dari tadi dia makan hati, dia emosi. Setiap kali dia beli, dia kasih unjuk. Dia pikir ini orang Jakarta, tapi belagu sekali, dia robe. Tapi kan ngana pikir tanya ada uang. Dia beli lagi. Dia pikir robe lagi. Oh ngana, dia ngana ya. Mungkin dalam hatinya dia udah panas. Kalau ngana di kampung kita mau dapat tampeleng ngana. Iya. Aduh. Itu yang saya bilang. Kita ada yang ngeliatin saya gini. Jangan-jangan dia juga begitu. Akhirnya nggak jadi nonton. Udah bayar 3 dirobek semua. Uang udah habis katanya dia pulang. Iya kan? Itu yang saya bilang. Ada banyak orang nggak selesai diproses. Kenapa? Itu dia. Setiap kali diproses berontak, tiap kali diproses berontak. Pada hidup Kristen, waktu kita diproses, kita keluar sebagai pemenang. Kita disempurnakan, kita didewasakan, kita dikuatkan, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, orang sombong ini tidak pernah bisa mengakui kelebihan dan kemajuan orang lain. Sehingga orang sombong sulit bekerja sama. Buat orang sombong yang penting perasaannya. Saya nyakitin hati orang gak penting. Yang penting orang jangan coba nyakitin saya. Kalau orang coba nyakitin saya, 7 turunan 8 tanjakan 9 tikungan, gue belah. Ya. Orang rendah hati sebaliknya. Biarkan saya dihina, biarkan saya direndahkan, biarkan saya diinjak-injak. Yang penting tetap hidup saya hanya memandang Yesus saja. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Kalau kita di mana-mana nggak bisa kerja sama, di mana-mana kita ribut, di mana-mana kita cari musuh, makanya selalu saya bilang kan, 1 orang musuh terlalu banyak, 1000 sahabat masih kurang. Belajar jadi orang yang bisa bukan hanya menangis bersama orang menangis, tetapi juga bisa tertawa bersama dengan orang yang tertawa. Bisa menyelamati orang yang lebih sukses dari saudara, bisa menghargai orang yang lebih maju dari saudara. Jangan hidup ini tuh cuma berkompetisi sama saingan terus gitu. Iya kan? Ada banyak orang pikir menangis bersama orang menangis itu jauh lebih sulit. Tapi saya bilang enggak. Menangis bersama orang menangis itu normal. Betul? Normal. Tapi tertawa bersama dengan orang yang tertawa itu yang sulit. Saudara tinggalkan kampung sama-sama berdua. Kebetulan teman saudara ini, saudara udah selesai sarjana, dia cuman baru lulusan SMA, nggak sekolah sarjana. Wajahnya juga lebih jelek dari saudara. Tingginya juga lebih pendek dari saudara, kulitnya juga lebih hitam dari saudara. Iya kan?
Dan badannya juga lebih gemuk dari saudara. Tiba-tiba umur 23 tahun dia pacaran, umur 25 dia menikah. Saudara udah 34 belum dapat. Ya terang aja dia nikah duluan. Sebab stok yang kayak gitu banyak sih di mana-mana. Pakai dukun kali dia tuh. Nah itu. Tertawa bersama dengan orang yang tertawa kadang-kala lebih sulit. Menangis bersama orang menangis itu otomatis. Coba ada orang susah tinggal di seberang rel kereta. Kereta bunyi, dia mau nyebrang, saking buru-buru, anak dalam gendongannya yang umur 4 bulan jatuh di rel kereta. Saudara bisa bayangin kan kereta lewat. Ya udah nggak usah sedih banget sih, itu cuma cerita. Nah terus kemudian anaknya bangkit lagi sih. Saudara bikin saya sedih aja. Saya cerita gitu saudara gini. Nggak, itu cuma cerita kok, bukan kejadian bener. La ilaha illallah. Saudara bikin saya sedih aja. Gue nih orangnya paling nggak bisa tuh sedih-sedih begitu. Nggak, taruhlah cerita itu betul. Kalau saudara ada di situ, saudara nangis nggak? Meskipun saudara orang yang paling pelit di muka bumi. Bayangin, saudara saking pelitnya aja, orang minta dosa saudara nggak kasih. Iya kan? Ada orang bilang gini, dia pelit banget, gue minta duit aja nggak dikasih. Itu normal. Ada orang segitu pelitnya, sampai Tuhan minta dosanya pun nggak dikasih. Tuhan bilang serahkan dosamu. Enggak Tuhan, dari kecil saya simpan ini tuh. Masakan kau mau memintanya daripadaku, nggak ada kesempatan Tuhan. Iya kan? Walaupun seorang yang paling pelit, ngelihat kejadian gitu, saudara nolong nggak tuh ibu? Uang saudara tinggal 5.000 perak, tiba-tiba saudara lihat orang jual aqua, saudara beliin, saudara kasih tuh ibu. Bener. Kita kalau ngeliat gitu nggak tahan lah, sekeras apapun hati orang lah. Nggak mungkin, anaknya gila. Lu udah kepukul di otak lu. Ngaco lu, bener. Bener, saudara, bener. Saya kasih tahu aja, bener. Bener, saya kasih tahu aja, saudara. Bener. Gak tahan kita ngeliat gitu. Menangis bersama orang menangis itu otomatis. Tapi tertawa bersama dengan orang tertawa itu membutuhkan kedewasaan iman. Orang yang sama-sama saudara tapi lebih sukses dari saudara. Orang yang sama-sama saudara lebih diberkati dari saudara. Orang yang sama-sama saudara sekarang lebih maju dari saudara itu gak gampang. Tapi izinkan saya ingatkan buat saudara. Itulah iman Kristen kita. Ada orang yang lebih diberkati, kita bersyukur. Karena anugerah setiap orang berbeda-beda. Tetapi rencana Tuhan pasti indah buat setiap kita yang setuju berikan tepuk tangan. Amin. Sekarang saya mau simpulkan. Klik. Ya kan? Bahayanya kesombongan ini. Orang sombong seringkali tidak sadar bahwa ia sombong itu dosa yang paling susah. Kalau saya tanya, siapa orang yang berzina di sini? Kalau salah sadar, waduh saya penjina, saya mesti bertobat. Siapa yang suka pergi ke dukun di sini? Kalau salah sadar, waduh Tuhan saya suka pergi ke dukun, saya mesti bertobat. Tapi katanya, siapa orang sombong? Orang sombong selalu akan bilang, dia itu sombong tuh, dia itu sombong, dia sombong. Itu orang yang paling sombong. Karena orang sombong tidak pernah menyadari bahwa dirinya sendiri sombong. Orang sombong baru sadar ketika dia ketemu orang yang lebih sombong. Kurang ajar nih orang sombong banget. Nah biasanya hanya orang sombong yang tersinggung lihat orang yang sombong. Karena sesama orang sombong dilarang mendahului, iya kan? Lihat selanjutnya. Aha. Nah, bagaimana menaklukkan kesombongan? Ini kesimpulan kita. Yang pertama, periksa dulu diri kita. Adakah kesombongan? Ingatkanlah diri kita selalu bahwa kita bukan siapa-siapa, tidak memiliki apa-apa. Karena semua dalam hidup kita adalah apa? Anugerah Tuhan. Seorang pendeta tidak bisa meyakinkan seorang jemaatnya bahwa dia sombong. Hanya dirinya sendiri yang bisa meyakinkan bahwa saya sombong. Makanya saya bilang periksa diri dulu. Lalu ingatkan, saya ini bukan siapa-siapa. Semua yang ada dalam hidup saya adalah anugerah. Itu yang bisa membuat kita menaklukkan kesombongan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, sadarilah, kesombongan tidak memiliki manfaat dan dampak positif dalam hidup. Kesombongan gak punya dampak positif. Kesombongan hanya punya apa? Dampak-dampak negatif yang merusak dan menghancurkan hidup. Orang sombong tertawa melihat orang lain di bawah dia. Tetapi hari depannya akan sengsara. Makanya selalu saya bilang, orang sombong tertawa melihat kebanggaannya.
orang rendah hati berjalan terus. Kemudian orang sombong hancur, orang rendah hati akan terus dipakai Tuhan bagi kemuliaannya. Setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Sebagai gembala jemaat, saya harus ngomong apa adanya buat setiap saudara. Kesombongan akan menghancurkan saudara sekalian. Dan saya harus ingatkan dengan tegas dan jelas. Nggak ada gunanya saudara pergi ke gereja kalau saudara nggak tanggalkan kesombongan saudara. Karena kesombongan akhirnya akan menghancurkan hari depan saudara. Saya gembala yang mencintai saudara, karena itu saya mau pastikan. Setiap saudara yang ada dalam ruangan ini maupun setiap saudara yang menyaksikan tayangan ibadah minggu ini. Pastikan setiap kita hidup dalam kerendahan hati. Karena kerendahan hati awal dari banyak kemenangan dan mujizat dalam hidup kita. Orang rendah hati akan merasa segala yang Tuhan buat itu baik. Orang sombong akan merasa kenapa Tuhan belum buat begini. Dan akhirnya dia tertekan dan kecewa. Selanjutnya yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana menaklukkan kesombongan. Dekatkan diri kita selalu pada Tuhan dan firman-Nya. Hingga kita dapat selalu merasakan keagungan dan kemuliaan-Nya. Sehingga berdampak kehidupan kita penuh dengan syukur kepada Tuhan. Serta menghargai apa? Orang lain. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita bisa bersyukur sama Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan merasa diri kita lebih sempurna. Kalau kita merasa dekat dengan Tuhan, lalu merasa semua orang bersalah. Saya mau bilang, engkau sedang salah jalan. Engkau pikir engkau dekat Tuhan, tapi engkau sedang memuaskan egomu sendiri. Karena perhatikannya. Saya ajak saudara berpikir logis saja. Harusnya makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita bisa menghargai orang lain. Yang setuju sama saya katakan amin. Makin kita dekat sama Tuhan, makin kita ingin menolong orang lain. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin kita ingin bawa damai. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita mau bersyukur. Makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita sadar setiap orang punya talentanya masing-masing. Kita harus saling menguatkan, kita harus saling mendorong, kita harus saling membantu, dan kita harus saling menyempurnakan bagi kerajaan sorga. Yang setuju, berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang sama saya harus buang kesombongan. Saya harus hidup dengan kerendahan hati. Kita bangkit berdiri, kita datang pada Tuhan. Haleluya.